Ya, pemerintah berencana untuk memperpanjang rute kereta cepat hingga Surabaya, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa proyek ini akan menggunakan dana alternatif non-APBN. Pemerintah berencana melanjutkan proyek kereta cepat, di mana setelah menghubungkan Jakarta dengan Bandung, trayek proyek kereta cepat akan dilanjutkan hingga Surabaya. Nantinya dengan adanya kereta cepat, jarak Jakarta-Surabaya akan bisa ditempuh dengan waktu 4 jam. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan perencanaan kereta cepat Jakarta-Surabaya sedang disusun. Menurut Budi Karya Sumadi, perencanaan tersebut akan melibatkan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Budi Karya Sumadi mengungkapkan jalur kereta cepat yang diperpanjang hingga Surabaya tersebut akan melewati Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo hingga Surabaya. Tapi memang kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan, ya sama-sama karena nggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, terus ke Jogja, Solo, Madiun, Surabaya. 4 jam. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Kemenhub bersama PPI bisa mensupport kegiatan itu. Budi Karya Sumadi menambahkan untuk proyek yang memiliki tingkat komersialisasi yang tinggi seperti kereta cepat, pemerintah akan memanfaatkan skema kerjasama dengan badan usaha atau KPBU, baik BUMN maupun swasta nasional dan asing. Menurutnya dalam proyek lanjutan kereta cepat ini pemerintah harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang sampai Surabaya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Wasal. Beliau adalah PLT, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik. Kalau bicara mengenai kereta cepat begitu ya, Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang sampai dengan Surabaya. Mungkin bisa dijelaskan di awal, apa sih yang mendasari rencana dari perpanjangan rute kereta cepat ini, Pak Rizal? Ya, terima kasih Pak Pras, pemirsa dari IDX Channel. Apa yang mendasari kita perpanjang memang sebenarnya proyek Jakarta-Surabaya-Bandung ini proyek jangka panjang. Jadi tahap pertamanya memang ini sampai Jakarta-Bandung. Nantinya kita lanjuti sampai ke Surabaya, istilahnya kita bisa lewat lintas selatan. Ya, jadi lintas selatan itu dari Bandung lanjut ke Purwokerto, mampir ke Kertajati sebelumnya, lanjut sampai ke Solo, Madiun, sampai ke Surabaya. Itu jaraknya lebih kurang 888 km. Jadi memang ini proyek jangka panjang yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang melalui lintas selatan. Baik, kalau kita bicara mengenai jalur, kemudian ini tadi sudah disampaikan rutenya sudah melewati mana saja. Apakah akan sedikit stasiun yang akan dilalui mengingat ini adalah kereta cepat, Pak Rizal? Ya, artinya memang kami pastinya membatasi stasiun-stasiun yang akan kita berhenti. Kenapa? Ya kita bicara kereta cepat, ada jarak dan waktu yang diperhitungkan untuk supaya kereta ini bisa beroperasi secara optimal. Nggak mungkin kereta cepat ini kita berhentikan di banyak stasiun hingga dia tidak akan mencapai kecepatan yang diinginkan karena ada pertimbangan jarak rem dan lain-lain. Makanya nanti hanya beberapa kota tertentu yang akan kita berhentikan dari Bandung sampai nanti ke Surabaya. Paling banyak 4 atau 5 titik yang akan bisa diberhentikan dari Bandung ke Surabaya. Oke, itu dia 4 sampai dengan 5 titik ya atau stasiun yang akan menjadi lokasi pemberhentian kereta cepat ini. Lantas kalau bicara mengenai waktu tempuhnya sendiri, berapa Pak range perkiraannya? Ya kira-kira antara 4 sampai 4,5 jam yang nantinya akan berkirakan dari Jakarta sampai Surabaya lewat Bandung di lintas selatan. 4,5 jam, wow luar biasa ya. Kalau kita lihat berarti berapa kecepatan yang akan dilalui atau digunakan oleh kereta cepat ini. Dan bicara mengenai sinergi dari pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam proyek kereta cepat ini bagaimana sejauh ini, Pak Rizal? Ya artinya bicara kereta api, bicara penggunaan lahan, bicara penggunaan
wilayah antar wilayah. Pastinya Kementerian Perhubungan akan sangat bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya dan termasuk juga dengan pemerintah daerah. Ini sangat penting karena apa? Mengawali dari suatu kegiatan mulai dari perencanaannya sampai pembahasan lahan, amdalnya itu harus dilaksanakan. Tahapan-tahapan dalam pembangunan perencanaan kereta api kita akan laksanakan. Dan ini sangat dibutuhkan sinergi untuk dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dari pemerintah pusat. Kita sangat melakukan sinergi dari awal hingga selesainya proyek dari nantinya kereta cepat Jakarta Bandung Surabaya ini. Baik, untuk operatornya sendiri, apakah konsorsium yang mengerjakan kereta cepat Jakarta Bandung akan dilanjutkan begitu, mengingat kemarin juga Pak Luhut menyebutkan beberapa waktu lalu apabila memang ini sukses kemungkinan juga pekerja ataupun juga nanti proyek ini akan dilanjutkan dengan konsorsium Jakarta Bandung. Ya, artinya memang kan ini proyeknya cukup membutuhkan biaya cukup besar ya, dan nantinya memang akan ada konsorsium dalam pembangunan kereta ini. Dimungkinkan sekali dibentuk konsorsium. Bedakan antara operator sarana dengan operator prasarana dan pembangunan dari kereta api ini. Oke. Ini memang ada operator sarana yang sudah kita bentuk untuk operasional dari kereta cepat ini dengan kita sebut KCJB ya, kereta cepat Jakarta Bandung sebagai operator dari pengoperasian dengan leadnya dari PT KAI. Nanti ke depan apakah itu akan nyambung sampai Surabaya, konsorsium KCJB ini akan melakukan pelayanan atau sebagai operator, nanti lihat ke depannya. Yang kedua terhadap pembangunan, itu juga tadi konsorsium. Nah ini di konsorsium, apakah konsorsium baru atau konsorsium ini lanjut, dan itu tetap akan kita lelangkan secara terbuka. Jadi di dalam hal ini memang konsorsium akan sangat dimungkinkan dan dibutuhkan di dalam kelanjutan pembangunan prasarana dari Kota Bandung sampai ke Surabaya lintas selatan ini. Baik, itu dia tadi operator untuk yang sarana, kemudian dari pembangunan tracknya sendiri untuk kereta cepat Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, proyek ini kan juga menggunakan public private partnership. Nah, apakah juga ini berlaku Pak untuk kelanjutannya? Ya, itu tadi konsep tadi. Nanti yang kami lelangkan ya kalau konsepnya konsep KPBU atau PPP tadi, public Oke. partnership tadi ya, itu yang kami lelangkan dan itu terbuka gitu loh. Nah konsep KPBU itu di dalam itu nanti mungkin ada konsesinya juga di dalam. Berapa tahun ya mereka akan mengoperasikan dan tahun berapa akan diserahkan ke pemerintah dari konsesi ini. Konsepnya nanti menjadi konsep solicited ya, ada solicited artinya konsep ini adalah konsep yang disiapkan oleh pemerintah di dalam perencanaan pembangunan kereta api kereta cepat Jakarta Surabaya Bandung. Oke, skemanya sendiri seperti apa Pak? Kalau misalnya tadi AKPBU, kemudian seperti apa juga nanti proses pitching dan lain-lain sebagainya begitu dalam pelaksanaan proyek ini ke depan? Ya, artinya nanti kami akan melelang secara umum untuk pembangunan kelanjutan kereta cepat Jakarta Bandung Surabaya ini untuk pembangunan dari kereta ini. Karena sekarang sudah ada operatornya, nanti di dalam bidding nanti kita akan diskusikan apakah operatornya akan melanjut sampai Jakarta Surabaya atau ada operator baru dari Bandung Surabaya, itu pembicaraan kita berikutnya. Namun yang jelas bagaimana kita melanjutkan pembangunan dari kereta api infrastruktur kereta cepat ini akan kita biddingkan segera setelah tahapan-tahapan mulai dari FS-nya, AMDAL-nya, DID selesai, dan ini akan kita lelang secara terbuka ke KPBU atau PPP project dari kelanjutan pembangunan prasarana kereta cepat Jakarta Bandung Surabaya. Oke, dan sejauh ini sudah ada calon investor yang berminat atau negara juga yang menawarkan teknologi atau seperti apa begitu Pak? Ya, artinya kalau peminat pastinya kayaknya sudah ada ya, apalagi kan ini saat ini memang dibiayai juga sebagian dari pemerintah China yang salah satu pemenang lelang kita ini. Nah, ke depan ini kami memang kemarin ada ber-MOU dengan beberapa negara, gitu. Nanti Pak Menteri belum menentukan apakah dia akan mengikuti yang mana terhadap pembiayaan yang mereka siapkan. Oke. Pemerintah terbuka di dalam pendanaan ini untuk para investor untuk ikut serta di dalam peningkatan untuk pembangunan infrastruktur perkereta di Indonesia. Ya, mengingat jalur yang panjang, apakah akan dibagi dalam beberapa konsorsium begitu? Jadi per segmen misalnya untuk pekerjaan proyeknya sendiri Pak? Ya, itu dimungkinkan sekali. Nanti itu dalam perencanaan proyek ya, dalam manajemen proyeknya apakah dibangun per stage, per tahapan atau per pembagian dari perluasnya untuk percepatan pembangunannya dengan membagi beberapa konsorsium yang akan membangun, itu nanti ke depan kita lihat seperti apa modelnya yang akan
kita bangun untuk percepatan pembangunan kereta cepat ini. Baik, kalau kita mencontoh begitu dari negara lain, adakah yang dijadikan role model kalau kita bicara mengenai jalur yang lebih panjang ini, Jakarta sampai Surabaya? Ya, artinya sebenarnya banyak negara-negara yang sudah membangun kereta cepat ini ya, dan karena kita saat ini dibangun oleh konsorsium Cina juga, memang agak benchmarking dengan apa yang dibangun di Cina ya oleh China Railway Engineering Corporation di China sana. Artinya kita memang saatnya segera ada benchmarking di dalam pembangunannya. Namun di dalam perencanaan, di dalam integrasinya, feedernya dan lain-lainnya, kita banyak yang kita jadikan benchmarking dalam percepatan pembangunan kereta api ini. Nah, yang kita inginkan adalah setiap pembangunan kereta api yang kita lakukan itu memang benar sesuai dengan harapan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu yang kita harapkan dan semoga itu bisa tercapai menjadi keinginan pemerintah. Baik, kalau kita review dengan pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan begitu, terutama para pelaku, kemudian engineer maupun juga pemerintah sendiri, Pak Rizal? Ya, Kementerian BUMN menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai pada Agustus 2023 mendatang. Untuk itu, PT KAI membutuhkan tambahan dana PMN, penyertaan modal negara sebesar 3,2 triliun rupiah. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai paling lambat pada Agustus 2023 mendatang. Untuk itu PT KAI Persero membutuhkan tambahan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah. Dana ini diajukan untuk bisa dialokasikan dari cadangan investasi 2022 dengan tujuan pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengatakan dana sebesar 3,2 triliun rupiah tersebut untuk penyelesaian proyek kereta cepat dan saat ini sedang disusun jadwal detail hingga operasional. Sedang susun schedule detail dari mulai track laying sampai signaling sampai dengan operasional studinya. Jadi kami meyakini selesai. Memang kali pertanyaan Pak Haris memang kami sedang dalam proses negosiasi paralel Pak dengan China terkait dengan pinjamannya juga Pak. Jadi ini paralel karena tapi kalau kami menunggu satu-satu Pak, misalnya pinjamannya selesai dulu baru ajuin PMN baru dikerjakan lagi, memang akan tertundanya mungkin akan lama. Jadi ini Selain melalui PMN, Kementerian BUMN sebelumnya menyatakan cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 16,8 triliun rupiah akan ditambal dari pinjaman atau utang di perbankan. Pasalnya cost overrun tersebut akan ditutupi 25% oleh konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China Railway International. Sementara sisanya 75% akan berasal dari pinjaman dan utang di perbankan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak M. Rizal Wasal, selaku PLT Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, Pak Rizal, kita akan lanjutkan. Tadi baru saja diinformasikan begitu, dana penyertaan modal negara begitu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 3,2 triliun rupiah. Apa yang bisa ingin Anda sampaikan, Pak Rizal? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Pemimpin ya dari BUMN, pemerintah ini akan mengusulkan dana PMN sebesar 3,2 triliun tadi untuk menutupi kekurangan biaya. Kenapa ini terjadi? Ya pertama, alasan pertama memang kemarin kita kegiatan ini agak tertunda karena adanya masa COVID. Pembangunan agak mundur karena tadi ada COVID tadi Pak. Jadi karena mundur itu ada kos-kos yang tak terelakkan harus keluar dan ini yang mungkin yang menyebabkan pemerintah harus ikut di dalam PMN tadi untuk menyelesaikan masalah percepatan dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, konsorsium apakah memang tidak ingin ataupun tidak bisa lah dikatakan untuk menambah dana untuk membantu penyelesaiannya sendiri? Ya, tadi sebagaimana sampaikan Pak Pame bahwa konsorsium juga sudah terlibat juga. Mereka terlibat dalam posisi 25% dari pemenuhan anggaran tadi. Dan sisanya kita mencoba mencari pinjaman lagi untuk menutupi biaya dari pembangunan dan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, berarti dengan berkaca
proyek sebelumnya begitu Jakarta Bandung untuk next project sampai dengan Surabaya nanti placement-nya sendiri bagaimana Pak untuk keterlibatan dari full swasta lah bisa dikatakan. Nah, dengan pengalaman ini mungkin pemerintah akan mungkin lebih berhati-hati dalam kedepannya dalam perhitungan dan perencanaan pembangunan kota ini. Tapi satu lagi tadi begitu bicara masalahnya musibah tadi adanya COVID dan yang lain ya kita tetap akan berhitung ulang masalah kondisi tersebut. Yang jelas ke depan begitu kelanjutan pembangunan Bandung sampai Surabaya kita akan lebih terhadap pemilihan yang lebih detail lagi untuk ke depan, terutama dalam pemenuhan dana pembangunan kereta api ini dan operasional kelanjutan kereta dari Bandung sampai ke Surabaya. Ya, kalau kita lagi-lagi berkaca dengan proyek sebelumnya, karena ini menjadi satu pijakan ya Pak Rizal, apabila sukses ini akan lebih memudahkan next untuk pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mapping dari tantangan-tantangan yang sudah dilakukan pemerintah sendiri, apa saja Pak yang paling tidak ini bisa segera dimitigasi? Ya, awalnya memang kita masalah klasik kita dalam pemasalaan. Oke. Yang awal itu dan alhamdulillah sama sekarang sudah Jakarta Barat sudah selesai motor tersebut. Yang kedua kemarin ada musibah tadi ya, musibah internasional yang ada COVID tadi. Ini musibah yang tidak kita perkirakan, namun kita harus hadapi bersama. Nah, depan ini kami akan lebih coba melihat lebih rasional bagaimana menghadapi kemungkinan atau mitigasi risiko kami lakukan terhadap rencana pembangunan kelanjutan dari kereta api cepat ini dari Bandung sampai Surabaya. Yang akan lebih kita detailkan hal-hal yang mungkin akan terjadi terhadap risiko-risiko dalam rencana pembangunan ini. Baik, lahan kemudian COVID-19. Lantas dengan kondisi yang ada COVID-19 sudah mereda, target 2023 untuk yang Jakarta-Bandung bisa tercapai, Pak Rizal? Ya, insya Allah di 2003 ini pertengahan tahun kita sudah akan menikmati kereta cepat Jakarta-Bandung. Wow, 2023 begitu. Dengan biaya yang terjangkau tentunya bagi masyarakat? Ya, kita harapkan itu biaya pun akan terjangkau dan kita akan melihat, kita akan menaikkan nilai waktu dari bangsa kita di dalam perjalanan transportasi. Nanti kita lihat berapa nilai jalan kita. Karena semakin maju kita maka nilai waktu orang itu akan semakin tinggi nilainya. Dengan adanya kereta cepat ini kita akan meningkatkan kelas kita di dalam pembangunan Indonesia ini. Oke, tapi Anda yakin juga dengan okupansi dari keretanya sendiri, Pak? Kita harus yakin dan kita berharap masyarakat bisa melihat begitu cepatnya pembangunan Indonesia ini dan kita cukup bisa berbangga Indonesia bisa masif melakukan pertumbuhan di dalam kecepatan infrastruktur dan layanan transportasi di Indonesia ini. Ya, menarik karena kalau kita cermati dan juga baca di banyak media begitu pada saat test drive-nya sendiri di China begitu, kecepatan pesawat bahkan bisa tembus sampai di atas 400 km per jam begitu. Untuk kondisi relnya sendiri saat ini sudah siap tidak untuk bisa melaju dengan kecepatan seperti itu dengan kondisi tanah di Indonesia ini, Pak Rizal? Ya, artinya kan mereka sudah studi, sudah persiapan dengan matang rencana pemerintah. Apa yang menjadi rencana kita dalam kecepatan waktu itu menjadi target kami selama ini. Jadi kita yakin apa yang kita bangun ini akan sesuai dengan rencana yang kita bangun. Menarik ya, 4,5 jam begitu perjalanan dari Jakarta Surabaya bisa ditempuh begitu dibandingkan dengan kondisi. Pasti nanti akan merubah pola perilaku perjalanan kita ya. Terus seperti dibukanya tol pun kita sudah berubah. Nanti dengan kereta cepat Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya akan berubah lagi pola kita di dalam bekerja. Oke. Semakin efisien dan efektif. Nah, di stasiun-stasiun pemberhentian misalnya Pak Rizal, begitu apakah juga dikembangkan kawasan ekonomi? Ya, itulah menjadi salah satu perhitungan di dalam KPB. Mereka kita berharapkan kemampuannya untuk bisa menerima pundi-pundi tambahan untuk menutup biaya operasional kereta apinya dengan mereka bisa membangun TOD di setiap stasiun yang di mana kereta api singgah. Ada konsep itu, ada konsep TOD ini bisa menutup biaya operasional yang kemungkinan mereka kurang. Nah, akan terjadi penambahan satu sama lain dalam layanan mereka, Pak. Oke. Ini yang kita harapkan. Jadi dengan ada TOD pun pastinya nanti ada perkembangan wilayah di masing-masing tempat tadi. Baik, ini menarik juga kalau kita bicara mengenai TOD, kawasan ekonomi baru, di sana pasti ada penciptaan
lapangan pekerjaan baru dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut begitu ya Pak Rizal ya? Ya, kita harapkan itu Pak. Jadi dengan TOD baru ini masyarakat sekitarnya akan mendapat ekonomi baru lah dan dapat peluang kerja baru di tempat-tempat yang kita bangun di TOD tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya menarik nih. Kalau kita lihat dengan perpanjangan jalur kereta cepat ini kan sempat dulu ada rencana kereta semi cepat. Nah ini seperti apa sih Pak? Apakah memang tetap ada atau nanti akan fokus kepada yang kereta cepat saja? Ya, makasih. Tadi kami sampaikan bahwa pada jalur utara, lintas utara, lintas selatan. Nah, semi cepat ini saya siapkan pemerintah utara. Dan saat ini sudah dalam proses FS. Insya Allah juga dalam waktu dekat kita akan mulai lakukan bidding untuk cepat, semi cepat itu Jakarta Surabaya. Itu pun bertahap. Bertahapnya itu dalam artian apakah nanti lebih dulu dimulai dibandingkan dengan kereta cepat? Sama dengan seperti Jakarta Surabaya ini, misalnya ke Bandung mungkin cepatnya sampai Semarang dulu, nanti baru lanjut. Jadi bertahap. Cuma bertahap dalam melakukan pembangunan ini. Baik, ini menggunakan jalur yang berbeda atau sama ya Pak? Beda, lintas utara. Yang satu lintas utara, satu lintas selatan. Oke, utara dan selatan berarti Pak ya? Oke, siap. Selatan. Lewat utara dan selatan. Dan jenis keretanya pun berbeda kah? Nah, beda. Kan semi cepat, satu lagi kereta cepat. Baik. Dan untuk konsorsiumnya sendiri juga berbeda dalam artian investornya. Berarti Ya, artinya memang saat ini untuk kereta semi cepat kita ada loan dari kereta Jepang. Ini kita sedang melakukan untuk studi FS dari kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Oke. Alasan harus membuat jalur yang berbeda begitu utara selatan begitu, apakah memang kawasan ekonomi dan juga keterjangkauan juga yang menjadi buah pemikirannya begitu Pak? Ya, artinya kita harus menghidupkan wilayah ekonomi kita. Ada lintas utara, ada lintas selatan. Ini yang menjadi perhatian kami semuanya. Mungkin kita hanya satu bagian sementara, bagian lain kita abaikan. Nah, ini karena dan potensinya pun cukup bagus keduanya untuk meningkatkan dalam tingkatan pelayanan sistem transportasi. Baik, untuk pemerintah daerahnya tersebut bagaimana Pak yang akan dilintasi baik kereta yang semi cepat maupun kereta cepat ini? Ya, pastinya mereka memang menunggu ini, menunggu bagaimana percepatan ini bisa segera dilaksanakan. Karena itu akan memudahkan warga mereka untuk melakukan perjalanan. Iya. Singkat, bisa tepat waktu dan diharapkan ini nanti juga bisa tadi membuka peluang-peluang baru dalam pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Adanya TOD, pertumbuhan wilayah dan nanti itu akan menjadi tantangan sendiri bagi kita daerah. Baik, itu dia menarik kalau kita cermati dengan pembukaan kawasan ekonomi baru, di situ nanti ada tercipta banyak peluang kerja ya bagi masyarakat sekitar. Ya, semakin menarik perbincangan kita bicara mengenai transportasi kereta api, khususnya kereta api cepat begitu yang akan dilanjutkan dari Jakarta Bandung, kemudian berlanjut sampai dengan Surabaya. Baik, Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Lantas bicara mengenai skala prioritas ini Pak Rizal. Apa yang akan didulukan oleh pemerintah sendiri? Apakah kereta cepatnya atau yang semi cepat? Ya, artinya gini, bahwa keduanya itulah menjadi perencanaan yang sudah ada dalam master plan pembangunan transportasi. Yang kedua di dalam pembangunan ada tahapan-tahapan. Memang saat ini untuk kereta cepat semi cepat untuk yang sementara itu sudah dalam pada posisi dalam FS, namun yang untuk yang Jakarta Surabaya ini kita dalam proses FS depannya. Ini yang dalam tahapan-tahapan. Mana yang lebih dulu itu yang kita lihat nanti di depannya, mana yang tepat dalam persiapan dalam persyaratan mulai dari FS-nya, AMDAL-nya dan tujuan negara. Tadi kita sampaikan bahwa apapun keduanya kita berharap dalam proses PPP atau PP Project. Dalam PP Project pun kita harapkan juga dari usulan tersebut mereka bisa mengeluarkan usulan di bagaimana memenuhi kebutuhan biaya pembangunan dan biaya operasional tadi. Nah, kita berharap peran yang pendapat dari sisi non-core yang tidak hanya ditarif itu bisa terpilih dibutuhkan di dalam pencerahan PPP mereka. Ya, akhirnya nanti beban APBN akan jauh lebih rendah karena kemampuan dari operator atau investor di dalam menggali pendapatan di luar dari proses core business dari perkeretapian yaitu tarif. Oke, ahli kemudian pelakunya sendiri dalam artian pekerja ini ada, ya bisa dikatakan ahli teknologi tidak sih Pak Rizal? Mengingat kita juga perlu belajar kan untuk bisa menciptakan bahkan teknologi kereta cepat ini.
Ya, artinya itu apapun yang terkait dengan kereta api, secara teknologi, kereta apinya sendiri, terhadap lingkungan, terhadap lahan, semuanya kita pergunakan hal tersebut. Dan yang pastinya terhadap teknologi terbarukan dari sistem informasinya, kita pun mewajibkan ada transfer knowledge. Ya, kita akui Oke. juga kalau kita baru kereta cepat ini juga baru mau masuk, sertifikat tidak masuk, kita berharap ada transfer knowledge bagi bangsa kita. Jadi ke depannya nanti bangsa kita lah akan yang melakukan perubahan-perubahan tersebut. Kita akan mengendalikan dan membangun sendiri ke depan bagaimana kita akan siap untuk membangun kereta api cepat, transportasi cepat yang ada di Indonesia. Baik, Pak Rizal terakhir ini, bagaimana optimisme Anda ini terkait dengan pelaksanaan dari kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian dilanjutkan sampai dengan Surabaya? Ya, kalau bicara optimisme, kami wajib optimis bahwa apa yang sudah direncanakan dan dibangun oleh pemerintah akan berjalan dengan baik. Sangat optimis, semua kita rencanakan untuk bisa berjalan baik dan benar, sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan pemerintah, untuk bagaimana kita memastikan bangsa mengembangkan perekonomian bangsa kita. Baik, itu dia. Intinya adalah kepentingan masyarakat begitu dan juga dunia usaha. Apalagi ini menjadi salah satu penopang dari perekonomian nasional dengan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak cepat juga diharapkan bisa membantu lagi ya Pak pertumbuhan ekonomi secara nasional begitu. Baik, Pak Rizal terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Rizal. Salam sehat Pak. Apa sehat? Terima kasih Mas Pras. Ya.